Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pedas. Hai, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Barbie Official. Nah Sobat Pedas, di video kali ini Bu Ratu akan bahas soal tulang sisa ya Sobat Pedas. Kan namanya jualan itu kadang habis, kadang nggak habis. Nah di video kali ini Bu Ratu akan bahas apakah tulang sisa tersebut bisa digunakan kembali, bisa dijual kembali atau tidak. Nah saksikan makanya videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe harus subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Oke? Nah Sobat Pedas, sesuai yang Bu Ratu tadi katakan, Bu Ratu itu akan bahas tulang sisa jualan, apakah bisa digunakan kembali, apakah bisa dijual kembali atau tidak ya Sobat Pedas. Nah jawabannya adalah bisa banget dong ya Sobat Pedas. Kalau tidak bisa, aduh rugi banget ya, nggak habis langsung dibuang gitu ya. Nah Sobat Pedas, asal Sobat Pedas simak videonya baik-baik, kita ngolahnya dengan benar, pasti hasilnya masih enak dan segar. Makanya di sini Bu Ratu akan kasih tahu tips atau triknya gitu ya Sobat Pedas. Makanya simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Kalau begitu kita langsung aja saksikan ke videonya. Let's go. Nah ini Sobat Pedas, kita cek ya di ini ada sisa, karena pasti selalu ada sisa, boleh dicek. Nah ini dalam freezernya pasti ada sisa. Kita itu selalu pasti ada sisa Sobat Pedas. Karena kenapa? Kan jualannya jam operasionalnya itu jam 10 sampai dengan jam 9 malam. Jadi kalau misalkan anak-anak masih jam operasional terus tulangnya habis, tetap kita tambahin. Jadi pasti nyisa, pasti ada nyisa gitu. Jam 7 habis kita kirim tulang gitu, pasti aja nyisa, ada yang banyak, ada yang sedikit. Terus ada juga yang habis pas jam operasional beres, itu ada juga. Cuman pasti selalu ada sisa. Nah mengolah sisa ini masa dong dibuang gitu ya. Jadi ini kita olah kembali, tapi ada triksnya. Sok coba ambil yang sisa-sisa tadi. Nah ini kita ambil sisanya. Nah ini sisanya kita jangan dulu dimasak, kan ini prosesnya udah ya. Ini proses yang tulang yang baru, ini tulang baru kita masak. Kita masak terlebih dahulu, kita tunggu ini matang dulu. Sembari kita nunggu itu matang, kita satuin dulu semuanya. Oke lah, kita tunggu ini matang dulu ya Sobat Pedas. A few moments later. Nah Sobat Pedas, jadi masaknya itu tulang baru dulu dimasak dulu semuanya. Langsung kasih air dan kasih bumbu seperti biasa. Udah matang seperti ini, langsung diangkat aja. Langsung diangkat aja dan ditiriskan ya. Langsung angkat dan tiriskan. Nah, tiriskan seperti ini. Nah ini tulang sisanya masih di sini ya, belum dimasukin. Nanti kita sampai beres dulu, tunggu sampai beres dulu proses pengangkatan tulang yang baru tadi. Nah Sobat Pedas, karena ini udah terangkat semua tulang yang barunya, dan di sini juga sudah kosong, coba dicek lagi takut masih ada.
Tuh, ini udah kosong, udah benar-benar habis. Dan ingat ya, kompornya itu tidak usah dimatikan. Jadi tetap masih nyala sampai terangkat semua. Nah, kalau misalkan sudah airnya sudah mendidih dan tulang barunya sudah terangkat, barulah kita masukkan tulang yang sisa ini gitu. Nah, kita masukkan. Nah, jadi dimasaknya itu terakhir setelah tulang yang baru terangkat gitu. Nah, kita tunggu kalau misalkan keadaan sisanya beku itu sampai buyar ya. Dan kalau misalkan tidak beku itu tidak usah lama-lama. Itu kurang lebih 5 menit ya sobat pedas, kita tunggu kurang lebih sampai 5 menit. Tapi jangan lupa sambil diaduk-aduk sobat pedas. Itu sambil diaduk-aduk biar merata juga tuh ini sisanya sobat pedas. Nah, ini kita tunggu sampai 5 menit ya sobat pedas. Nah, ini sobat pedas udah mendidih. Cuman ini belum mendidih ke seluruh bagian airnya ya. Jadi gini ya sobat pedas, kalau misalkan memasak tulang sisa itu mendidihnya itu harus ke semua bagian air itu harus sudah mendidih. Jadi maksudnya mendidihnya harus lepas. Jadi membuang, takutnya ada aroma yang kurang enak dari sisa, jadi terbuang sobat pedas. Itulah jadi tulangnya akan tetap segar. Nah, kalau misalkan udah seluruh bagian ini sambil dikocek, jadi si uapnya biarkan keangkat dulu sobat pedas gitu. Jadi biasakan harus sampai benar lepas mendidihnya. Jadi ini tidak akan bau asam atau tidak basi, dan memang tulangnya juga masih segar ya. Nah, ini mendidihnya udah banyak, jadi kita siap angkat aja. Nah, ingat sobat pedas, penyimpanannya harus dipisah ya, harus dipisah sama yang baru. Nah, penyimpanannya bisa, ini yang baru, itu yang sisa. Nah, resikonya yang sisa itu suka bubuk seperti ini ya. Nah, kayak gini, ini tuh resikonya kalau nyisa ya seperti ini, karena memang sudah melewati beberapa kali rebusan ya sobat pedas. Jadi kita tidak pakai kalau yang gitu, jadi kita nanti dipilih juga. Jadi yang masih utuh kita pakai, yang masih yang bubuk kita buang gitu sobat pedas. Dan ini kaldunya itu tidak bau atau tidak terpengaruh oleh tulang sisa ini, karena tulang sisa juga ini masih segar dan kaldunya itu justru semakin bagus dan semakin kental sobat pedas. Tuh, ini udah habis ya. Nah, kalau misalkan udah habis, kita matikan saja kompornya. Nah, ini tunggu tiriskan. Kalau misalkan ini udah dingin baru kita kemas ya. Nah sobat pedas, ini kita udah dingin ya, ininya tuh udah dingin. Nah, ini yang baru ya, dan itu yang sisa. Nah, kita masukkan dulu yang ini ya, kita mulai ya. Nah, ini sobat pedas ya, ini udah cukup ya untuk yang barunya. Ini per 1 lamak atau per 1 stek. Ini kita selalu dinamain setiap box wadah tulangnya. Kita wadah tulang ke tempat jualan itu seperti ini. Dan ini tuh untuk jualan, ini untuk yang barunya. Dan ini PJ2. Jadi ini nama tempat stand yang kita namain PJ2 gitu, biar tidak ketuker. Dan juga kita atur ya sobat pedas, untuk tempat-tempatnya kita kan dibeda-bedain, jadi tidak sama, jadi kita namain. Jadi mereka punya barang sendiri-sendiri itu per stand-nya. Nah, habis yang baru ini kita tandain ya, kita selalu dihalangin pakai, dibatas pakai kertas seperti ini. Kertas apa aja yang bekas, nih kertas koran atau apa,
Kita nah, kita tutup dulu. Yang ini kan yang baru ya. Kita tutup dulu pakai kertas apa aja ya. Nah, udah gini barulah kita yang sisa kita simpan di atas. Tapi sambil dipilih yang masih utuh sobat pedas ya. Nah, ini juga kita itu dihitung ya, jumlahnya itu dihitung. Jadi per lapaknya itu berapa biji tulang gitu sobat pedas. Nah, kita selalu hitung. Nah, kita ini ya, sisanya disimpan di atas. Jadi anak-anak perempuan menjualnya yang atas dulu otomatis, jadi yang sisa dulu gitu sobat pedas. Jadi anak-anak perempuan nanti tinggal ngeladangin aja ya sobat pedas gitu. Nah, ini jangan diajak ngomong ya, karena lagi ngitung. Kalau lagi ngitung suka lupa. Benar, suka lupa sobat pedas kalau lagi ngitung. Nah, ini sobat pedas ya, sudah selesai. Ini baru satu lapak ya, baru satu stand. Nah, ini nanti kita isi semua ke box yang lain. Nah, setelah tulang sisanya masuk sini, kita juga selalu tutup kembali menggunakan kertas gitu ya. Jadi tidak dibiarkan seperti ini sebelum nanti kita tutup pakai tutup boxnya. Jadi kita selalu tutup pakai kertas gitu. Nah, jadi sobat pedas bisa menggunakan koran atau apa. Jadi ini tuh harus ditutup pakai kertas. Nah, habis ini kita tutup seperti biasa. Nah, habis ini langsung lah ini dibawa ke tempat jualannya para anak-anak perempuan gitu sobat pedas ya. Nah sobat pedas, mudah sekali bukan cara mengolah tulang sisa jualan biar bisa dipakai lagi atau dijual kembali. Jadi kita tidak rugi banyak ya sobat pedas, kita bisa pakai kembali gitu ya sobat pedas. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Ratu kasih atau setiap video yang Bu Ratu share itu selalu memberikan manfaat untuk sobat pedas semua. Bu Ratu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.